Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Funying hali tunggu ketodian ansumi cingge mo hanghoi ka. Untuk teman-teman, kalau biasanya saya ini ya membahas tentang bahasa Kantonis, kali ini saya akan membahas hal lain tentang ini ya teman-teman. Sebaiknya saya mengingatkan ya sekali lagi, dokumen penting dari teman-teman itu alangkah baiknya di foto juga, di print out juga. Apa saja sih dokumen penting teman-teman? Paspor, terus kontrak kerja. Dalam kontrak kerja itu kan ada beberapa, itu per lembar-lembarnya teman-teman kalau bisa itu difoto menggunakan HP, terus dan di print di print-printan yang nyetak foto itu kan bisa. Terus di paspor itu di dalamnya kan ada identitas kita, nah itu juga kita foto. Terus yang di dalamnya tuh ada keterangan visa. Kalau yang sekarang kan e-visa. E-visa itu kan kalian bisa menyimpannya dalam ini ya, dalam PDF bisa, dicetak juga bisa. Karena imigrasi tidak memberikan secari kertas seperti yang dulu yang coklat itu ditempel. Tapi teman-teman akan mendapatkan ini ya, e-visa itu bisa download sendiri melalui file PDF. Ataupun nanti minta tolong majikan ataupun agensi ataupun melakukannya sendiri untuk di print gitu, dicetak gitu. Terus KTP. KTP juga teman-teman harus hafal nomornya. Mungkin kadang itu lupa kita saat keluar ataupun menjemput majikan atau anak majikan atau nenek. Pokoknya pas lagi di luar, namanya juga orang lupa kan, pasti ada saja gitu. Jadi orang lupa itu kan nggak mungkin aku besok lupa atau besok ingat. Nah itu kan kita tidak bisa diprediksi hal tersebut. Alangkah baiknya teman-teman selain memfoto nomor KTP itu menyimpannya juga dalam artian menyimpan dalam file di HP dan dicetak. Juga teman-teman harus mengingat kalau KTP biasanya polisi Hong Kong itu kalau ngecek ID card itu menggunakan nomor tersebut gitu. Soalnya majikan saya dulu pernah di saat KTP-nya ketinggalan, dia tuh dicek, ternyata nggak bawa KTP, KTP-nya ketinggalan. Yang penting itu ingat nomornya dan itu kan nanti bisa dicek. Nah itu adalah untuk memudahkan kita jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena namanya orang lalai atau apa, mungkin di saat teman-teman menitipkan dokumennya tersebut ke majikan, kan ada kan majikan yang menahan dokumen kita meskipun itu sudah melanggar peraturan, tapi ada saja majikan yang tidak patuh terhadap peraturan ketenaga kerjaan yang berada di Hong Kong ini. Jadinya untuk menjaga-jaga apapun itu gitu kan, berjaga-jaga yang tidak diinginkan. Jadi simpan baik-baik dokumentasi tersebut. Jangan lupa selain di foto, di print out, dan mengingat nomor KTP. Kalaupun disimpan sendiri, ingat disimpan di tempat yang aman, gitu ya. Mungkin beli tas atau beli kotak sendiri yang sekiranya aman disimpan, gitu. Karena mungkin kadang kita itu tidak mau berpikiran yang buruk. Kadang majikan kan ada yang curiga sama cecenya, mengacak-acak kamar kita atau mengacak-acak laci itu juga ada gitu. Jadi teman-teman harus menyimpan dokumen tersebut secara baik dan benar atau secara tepat. Khususnya teman-teman yang berada di agensi atau di boarding house ataupun berada di kos-kosan, selama menunggu masa visa tersebut diturunkan, bisa mendapatkan visa di-approve dari imigrasi kan, teman-teman tinggal di luar, itu juga disimpan baik-baik dokumentasinya begitu. Jadinya teman-teman itu bisa punya dokumen filenya yang disimpan di HP tersebut, di print gitu, selain dokumentasi yang asli. Nah untuk teman-teman biasanya kalau yang di kontrak kerja hijau itu kan semuanya tulisan bahasa Inggris. Itu bisa meminta di agensi yang filenya bahasa Indonesia itu dapat. Biar teman-teman kalau tidak bisa menggunakan bahasa Inggris itu hafal semua dari isi kontrak kerja tersebut. Karena selama ini teman-teman itu tidak memahami kan di baliknya itu apa saja yang kita kerjakan. Mungkin dari anggota keluarga majikan itu berapa jumlahnya.
apa saja pekerjaan kita, berapa umurnya. Nah, itu di situ kan ditulis keterangannya secara jelas. Dan tanyakan lagi waktu interview itu juga penting gitu. Jadinya nanti jika suatu saat mungkin majikan melahirkan lagi atau ditambah lagi anggota keluarga majikan, teman-teman itu bisa menyampaikannya lagi ke majikan khususnya. Karena teman-teman kalau sudah bekerja di majikan setidaknya kan sudah memahami bagaimanapun membangun komunikasi dengan majikan. Karena selama ini yang memahami itu kan bukan agensi, karena yang terjun langsung itu kan kita sendiri, termasuk saya gitu. Dalam kondisi saat ini 1 tahun saya bekerja, tiba-tiba nenek saya mengalami sakit dan saya harus lebih meluangkan banyak waktu, jam kerja saya lebih banyak. Jadi saya tetap berusaha berkomunikasi sama anak-anaknya majikan. Bagaimana ini untuk pekerjaan yang lain, berarti saya tidak bisa menghandle secara sempurna untuk mengerjakan pekerjaan lain selain menjaga nenek yang utama tersebut dari pekerjaan itu, karena saya juga harus menjaga cucunya. Jadi itu juga poin, membangun komunikasi yang baik dengan majikan, terus memahami situasinya. Kalau teman-teman mau ngobrol sama majikan itu harus dilihat situasi dan kondisi, jangan majikan pulang kerja langsung diajak ngobrol karena suasananya sampai juga mungkin capek, terus majikan juga capek dari pekerjaannya di luar. Bagaimanapun kan harus memahami satu sama lain. Jadinya ingat betul ya, dokumentasi penting itu harap disimpan baik-baik, jangan teledor. Terus kalau mau keluar itu ya mungkin kita mengurus perpanjangan visa, mungkin kita mau ke KJRI, nah itu alangkah baiknya tasnya itu teman-teman biasanya kan batas punggung, terus kadang merasa kehilangan apa tiba-tiba saya tuh di sini kehilangan apa, nah itu teman sebaiknya tas ransel itu ditaruh di depan untuk keamanan gitu loh. Karena di wilayah mana itu kan ada tertentu katanya tasnya sobek, ada yang hilang atau apa. Terus jangan dititipkan ke temannya, harus disimpan sendiri. Disimpan baik-baik meskipun itu udah teman dekat atau apa, namanya dokumen penting itu adalah seperti nyawa teman-teman di sini gitu. Jadi ingat, selain menyimpan dokumentasi dengan baik, tetap jaga kesehatannya, tetap berhati-hati dan tetap semangat, tetap disimak, jangan beranjak untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cekin.